Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjawab pertanyaan soal yang diberikan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terdahulu. Perkenalkan, nama saya Aji Dwi Yuwanda. Perkenalkan, nama saya Raffiano Ataullah Arik Jamin dengan NIM 220111028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Rahmadani, NIM 22000111011. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iskandar dengan NIM 22000111012. Saya Retno Ayu Elianti dengan NIM 22000111043. Saya akan menjawab pertanyaan nomor pertama. Pertanyaannya, mengapa FDI penting untuk pertumbuhan ekonomi? Berikut hasil diskusi dari kelompok kami. FDI atau investasi asing langsung. FDI penting sebagai pintu gerbang untuk transfer teknologi investasi asing. Seringkali disertai dengan transfer teknologi dan pengetahuan dari negara maju ke negara berkembang. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di sektor-sektor lokal, sehingga FDI memfasilitasi transfer teknologi baru ke negara tujuan investasi. Yang kedua, FDI berkontribusi relatif lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibanding dengan investasi domestik. Berlaku jika negara tuan rumah memiliki stok modal sumber daya manusia yang memadai. Saya akan melanjutkan jawaban dari teman saya. Yang ketiga, ada investasi. Investasi asing langsung mengalir dari negara industri ke negara berkembang. Dengan teknologi yang kurang lebih sama dapat merespon sebagian besar faktor-faktor lain, termasuk strategi perusahaan, global, dan penetrasi pasar. Misalnya untuk memungkinkan perusahaan menghindari pembatasan perdagangan dan mengimbangi keuntungan lain yang menimbulkan pertumbuhan bagi ekonomi. Baik, di sini saya akan menjawab soal pertanyaan nomor 2, yaitu dampak foreign direct investment atau FDI hanya akan signifikan ketersediaan human capital yang kompeten, karena FDI tidak hanya memberikan modal keuangan dan lapangan kerja, tetapi juga membawa teknologi, keterampilan, dan praktek manajemen yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anur Islami dan Lutfi, hasil menunjukkan bahwa variabel FDI dan human capital berpengaruh positif, signifikan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia. Baik, saya di sini akan melanjutkan pertanyaan nomor 2. Mungkin hal ini karena human capital mampu berkompeten dengan baik, serta human capital juga mampu beradaptasi dengan teknologi yang ada saat ini, tentunya teknologi terbaru, sehingga dapat meningkatkan produktivitas serta kualitas produk, sehingga dapat meningkatkan atau mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini. Saya akan menjawab soal nomor 3. Apakah investasi domestik berperan dalam meningkatkan efektual FDI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi? Jelaskan alasannya. Jawaban dari saya, menanam modal asing lebih produktif dibandingkan penanaman modal dalam negeri, seperti argumen Graham dan Krugman pada tahun 1991. Perusahaan domestik mempunyai pengetahuan dan akses yang lebih baik terhadap pasar domestik. Jika perusahaan asing memutuskan untuk memasuki pasar, maka perusahaan tersebut harus mengimbangi keunggulan perusahaan domestik. Kemungkinan besar perusahaan asing yang memutuskan untuk berinvestasi di negara lain akan menikmati biaya lebih rendah dibandingkan pesaing domestiknya karena efisiensi produktif yang lebih tinggi. Khususnya di negara-negara berkembang, efisiensi penanaman modal asing yang lebih tinggi kemungkinan besar disebabkan oleh kombinasi keterampilan dan teknologi manajemen yang maju dengan tenaga kerja input dalam negeri
FDI mungkin merupakan saluran utama yang melalui teknologi maju yang ditransferkan negara-negara berkembang. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil diskusi kami yang kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.